Tutupin dulu saya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah Isya dan sunat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan sekaligus kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan sunat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya sekalian. Kaum muslimin jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengumumkan hasil kotak amal tarawih pada tanggal 4 Maret 2025 berjumlah 4.274.400 rupiah. Pemasukan malam kelima berjumlah 1.848.600 rupiah. Pemasukan di malam keenam
berjumlah Rp5.030.000. Saldo hingga saat ini berjumlah Rp11.153.000. Demikian penyampaian hasil kotak amal kami kita pada malam kali ini. Baiklah jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan Al-Ustaz kita Haji Hussein bin Salim Mahmud LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa tahirin wa ala ashabihi wa sahbihi wa amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini mari kita mendengarkan satu hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis selalu saya bawa setiap kali ceramah tarawih. Dan alhamdulillah yang paling senang itu pegawai syara'nya. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya harus ulang lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah." Ketahuilah bahwasanya ada amalan-amalan yang dapat menghapus daripada dosa kesalahan kita. Ini untuk adik-adik ini yang bertulis ini. Biasanya orang ini bertanya, Ustaz tadi berceramah apa lebih judul? Ini jadi masalah. Jadi orang tua yang bawa anaknya kasih tahu ini judulnya ada 3 amalan yang dapat menghapus daripada dosa. Bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ketika kita berjumpa dengan Ramadan, bukan yang paling indah itu ketika kita berpuasa di waktu siang hari. Bukan yang paling indah itu kita membaca ayat-ayat Allah. Bukan yang paling indah itu ketika kita melakukan sholat tarawih di waktu malam hari. Tapi Ramadan ini yang paling indah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ketahuilah ketika kita berjumpa dengan Ramadan, dosa kita itu sedang dibakar oleh Allah, sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling indah. Karena kata ulama, sengaja Allah Subhanahu wa taala ambil Ramadan sebagai bulan untuk kita melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan kapan itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan. Kenapa Ramadan? Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Ramadan itu artinya panas yang amat sangat terik. Bahkan saking panasnya, para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada rumput yang kering kemudian disinari di waktu Ramadan, maka rumput itu dia akan terbakar. Maka sengaja Allah pilih Ramadan untuk Allah membakar dosa-dosa daripada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita selalu berharap kepada Allah, semoga kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ini ada 3 perbuatan kata Nabi Muhammad. Kalau kita lakukan 3 perbuatan ini, dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kata Nabi Muhammad SAW, di antara amal-amal yang dapat menghapus dosa kita, yang pertama adalah
akhikal muslim. Ketika Anda membuat saudara Anda itu menjadi senang, ketika Anda menggembirakan hati daripada saudaramu, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita orang ini, orang Palu ini paling banyak diampuni oleh Allah dosa. Apa sebab? Karena yang pertama ini kita orang itu sering lakukan atau biasa urusan pertendian. Orang itu kalau waktu tende pakai jahat, ya kan? Maka lakukanlah sesuatu yang baik ini kita lakukan. Suka kita tende orang, kita semua suka ditende. Tidak ada orang yang tidak suka ditende, semua suka ditende. Lakukan ini karena ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad. Lakukan ini untuk saudara-saudara kita, kita puji dia, kasih senang dia, karena sesungguhnya di saat kita menyenangkan hati saudara kita, maka dia kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama yang harus kita tende, kita orang beristri sendiri. Hanya paling utama, jangan lupa. Apa sebab? Karena luar biasa mereka punya perjuangan. Kita orang ini malam tidur, ya kan, orang gak masak. Kalau di situ orang tidur cuma sedikit, orang tunggu nanti mau kasih bangun sahur. Kalau tidur dia tidak ganggu. Dia bangun lebih dulu. Dia sudah siapkan makanan. Makanan sudah siap di meja baru dia kasih bangun gitu. Sudah kita bangun, kita makan. Habis kita makan, kita cuci piring atau tidak? Tidak. Kita orang balik ulang tidur. Apa yang dilakukan oleh istri kita? Dia kumpul semuanya piring, dia cuci. Subhanallah. Itu luar biasa. Makanya kalau dia begadang sedikit masakan, tende saja. Ente dapat pahala. Dalam Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kata-kata yang baik kepada saudara Anda. Karena di saat Anda menyampaikan kata-kata yang baik kepada saudara Anda, pada saat itu dosa Anda itu sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan, baru masuk Ramadan, masih badannya masih kurus. Ketika masuk Ramadan, Sulaiman kadang wah, sudah naik ke badan. Jangan juga ini puasa tidak sakit tidak berat. Jangan itu bilang begitu. Ucapkan kata-kata yang baik. Alhamdulillah, dia tentu ini dengan masuknya Ramadan yang punya badan jadi sehat, berarti cocok untuk berpuasa. Nah, itu dia jadi senang. Jangan itu ucapkan kata-kata yang menyakiti saudara. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, inna min mujibatil maghfirah, ada perbuatan melakukannya maka dosa kesalahan kita ditundukkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, isba'u jau'ati. Ketika kita dapati ada saudara kita yang dalam keadaan lapar, kemudian kita kenyangkan daripada perutnya, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ayyul a'mal, amal apa ahabbu ilaika yang paling engkau sukai di saat aku lakukan? Apakah sholat? Kata Allah, tidak, itu sholat buat Allah. Apakah di saat aku berpuasa? Tidak, kata Allah, itu puasa buat Allah. Apakah ketika aku datang kepada rumahmu melakukan haji? Tidak, itu buat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal yang paling menyenangkan buat engkau, yang paling engkau suka ya Allah? Dengan baik-baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, di saat engkau mengenyangkan perut orang yang dalam keadaan lapar, itulah yang paling amal yang paling aku cintai. Makanya Ramadan ini kata Nabi Muhammad SAW, man afqara sahima, siapa orang yang memberi buka kepada orang yang dalam keadaan berpuasa, maka semua pahala orang tersebut diberikan kepada kita tanpa Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya jangan Anda anggap remeh. Anda kalau seandainya punya kelebihan, Anda kemudian datang bawa ke masjid sini, ente bawa ke masjid sini, kemudian ente taruh air contoh. Nantinya air ini akan dibagikan untuk jamaah-jamaah ketika dia melakukan buka puasa. Ketahuilah kalau seandainya air kita itu diminum oleh
nih orang yang berpuasa ini dia melakukan sholat berjamaah, kita tidak. Nih orang yang berpuasa ini membaca ayat-ayat Allah, kita kurang. Nih orang yang berpuasa ini berzikir kepada Allah, kita kebanyakan lalai. Ketahuilah bahwasanya semua apa yang dilakukan Allah berikan kepada kita tanpa Allah kurangi kepada orang tersebut. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kita dalam hidup ini harus punya kepedulian. Nabi Muhammad tidak suka melihat ada orang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Kata Nabi Muhammad, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. Kata sahabat, siapa ya Rasulullah? Man bata syai'an wajahu jahilan. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya tanpa dia peduli lapar dalam keadaan lapar, maka ini orang ini dia tidak punya iman sama sekali, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah kita itu kalau di masjid itu orang-orang berbuka, ya kan kadang-kadang ingat kalau seandainya kita ditaruh di situ kue, ada 4 kue, kita di situ 3 orang. Kita orang makan sudah 1 orang satu, kita tinggal 1. Jangan ente tangan lebih dulu di situ. Ente harus lihat siapa ente teman yang paling matanya paling dulu ke situ, jangan ente sentuh, sudah kasih biar dia mah. Jangan ente mau kurang pas, ambil. Ada di masjid sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tunggu jamaah pas sembahyang. Ini ada biasa jamaah itu DP kuahnya kan dia taruh di belakang. Nanti habis sembahyang dia mau pergi mana? Ya Allah, dia masih nyantikan DPT. Dia tadi masih berdasar. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau balik sholat, biar diri-dirinya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan punya sifat seperti itu. Kenyangkan perut saudara. Siapapun dia, ketika dia dalam keadaan berbuka, Anda kenyangkan dia, itu Anda mendapatkan pahala ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, inna min mujibatin maghfirah. Ketahuilah bahwasanya ada perbuatan-perbuatan, ada amal yang kalau seandainya kita lakukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya dosa. Apa itu? Yang ketiga kata Nabi Muhammad, tanfisu kurbati. Di saat kita meringankan beban daripada saudara kita. Kita punya tetangga, punya masalah. Kita punya teman, punya masalah. Kasih solusi. Ente kasih solusi, maka Anda punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya ada anak-anak muda sekarang yang baru menikah, ya kan, biasanya dia datang bermasalah dengan istrinya. Jangan kita kasih dari panas. Ya kan, saya istri itu cerai. Ya kan, Anda terus ceraikan saja, dia cari yang lain, banyaknya perempuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Ente sampaikan kepadanya itu kalimat-kalimat yang baik. Ringankan dia punya beban. Apalagi di masjid, ente tidak usah berpikir jauh-jauh mau ringankan ini di masjid. Ente lihat di masjid, alhamdulillah ini baik luar biasa. Ini masjid sudah ada AC. AC ini mahal ini. AC ini mahal. Kan enak kita sholat ini nyaman. Ya kan nih, AC berapa PK ini? 1, 2, 3, 4, 5 anak. Jadi 1.000 lagi lihat. 10 ada 10 berapa bayar istri? Ini kan pakai bayar doi, jangan dikira gratis. Jadi ingat baik-baik. Habis saya lihat itu kotak amal, cepat sekali dia bikin. Punya sudah di belakang. Baru saya assalamualaikum sudah selesai. Ingat, ringankan beban saudara kita. Paham ya? Kalau kita masih bawa doi, karena ente datang ke masjid rasa nikmat, rasa nyaman, ini karena ada listrik, ada AC, ada lampu menyala. Ini main dapat dengar ente orang bicara, ente orang dapat dengar, ente baca Quran tidak gelap, enak, nyaman. Ente datang sudah bersih, ada yang kasih bersih. Nah, ketahuilah semua ini butuh doi, bukan gratis, butuh doi. Kita orang ringankan ini, kita orang punya masjid. Makanya saya kalau ceramah begini, imam masjid terus Ustaz, apalagi tadi saya dengar malam tanggal 4 pemasukan kotak amal 4 juta, malam tanggal 5 pemasukan kotak amal 1 juta, 3 juta hilang. Kemana semua jamaah ini?
ingat lebih hari kita lebih baik lagi. Inilah kesempatan kita untuk beramal. Inilah kesempatan kita untuk meraih ridhonya Allah. Kita jangan berharap Ramadan tahun depan, kita belum tahu apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah atau tidak. Sekarang ini kita bermohon kepada Allah, apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan dan dosa kita sekeluarga kita daripada masjid ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun jawadun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة سنة التراويح